Untuk pertama kalinya, Vivo Y series udah tahan air ekstrim, tumben banget ya. Jadi kemarin tuh gue udah tantang gitu buat langsung ngetes smartphone barunya Vivo Y400 ini. Dan yang juga menarik, harganya ini tuh ramah di kantong mahasiswa. Halo guys, ketemu lagi balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin Vivo Y400, smartphone yang desainnya tuh cute ya, lebih ke kayak seri V Lite gak sih guys? Dan ini hal yang bagus dong, udah naik kelas kenanya. Warna ungunya juara sih ya, nggak terlalu gonjreng, cukup soft dan elegan. Finishingnya tuh dibuat flat gitu dan terbilangnya tipis, nyaman di genggaman. Sebenarnya kalau denger cerita Vivo tuh, sini tuh lanjutan daripada Vivo Y29 dan teman-teman yang kala itu emang cukup banyak peminatnya, tapi malah jadinya kayak kena goreng nggak sih? Karena secara baterai itu sebelumnya 6400 mAh dan sekarang tuh jadi 6000 mAh. Tapi sebenarnya gue sih ngeliatnya kayak ini saling silang gitu loh. Ada beberapa part yang disesuaikan dan ada juga aspek lain yang ditingkatkan. Tuh jujur ya, Y400 ini kayak kenanya tuh ngasih warna baru lah dengan fitur tambahan tahan airnya tadi. Yes, bener banget. Jadi di Vivo Y400 ini pertama kalinya dikasih fitur IP68 dan IP69. Buat yang ngikutin Y series seneng ya, akhirnya ada fitur anti air sekalipun bertekanan tinggi dengan budget yang hitungannya itu ya terjangkau. Ini ngebuat kita tuh kayak nggak khawatir lagi smartphone-nya kayak rusak kena air gitu ya. Klaimnya Vivo sih bisa bertahan hingga 6 meter gitu ya selama 30 menit. Agak ekstrim ya. Ini Vivo sampai kayak ngejembreng juga sih alasannya kenapa sih bisa setahan itu. Makanya kemarin tuh teman-teman media dan teman-teman reviewer kayak ditantang lah buat seru-seruan gitu ya, nyobain si Vivo Y400 ini di Curug Barong kalau nggak salah deh. Dan so far aman aja walau kena air biar biur tuh ya. Manfaatin juga fitur underwaternya, jadi kayak lebih fokus memfoto atau bikin video sih teman-teman, jadi nggak kepencet tuh bagian layarnya. Dan semisal udah selesai, tap and hold aja nanti buat ngeluarin sisa-sisa air tadi. Ini itu namanya fitur water ejection. Paling ya kalau kita tuh habis basah-basahan, nggak habis berenang gitu ya kayak kemarin di Curug itu, pada saat gue terima panggilan telepon itu suaranya, speakernya dan mic-nya tuh kayak agak terganggu ya. Jadi kayak mesti banget nunggu beberapa jam gitu loh baru dia bakal normal lagi. Dan ini sebenarnya hitungannya wajar sih. Dan gak lupa kalau misalkan masih basah jangan langsung dicas ya. Jadi nunggu kering dulu aja. Selain nanti air, bagian layarnya juga improve nih jadi 6,67 inch udah AMOLED, lebih vivid, enak dipandang juga nih ya walau di kondisi outdoor. Tingkat kecerahannya itu hingga 1800 nits gitu. Dan untuk kebutuhan scrolling pun ya udah dikasih refresh rate 120Hz. Secara visualnya udah nyaman ya, dihiasi bezel yang juga tipis untuk nikmatin konten hingga nonton ya udah enak ya. Nah, kita cek untuk bagian speknya sendiri, Vivo Y400 ini tuh menggunakan Funtos OS 15 berbasis Android 15, dukungan software itu 3 tahun security patch dan juga 2 kali software update. Nah, kalau CPU yang dipakai itu menggunakan Snapdragon 685 dengan 6 nanometer. Bagian ini agak santai sih teman-teman kenanya ya. Jadi cocoknya tuh untuk kebutuhan kayak daily mainstream. Kemarin tuh kepake untuk kebutuhan scrolling sosmed, chatting gitu ya, foto-foto, untuk map juga, nonton ya aman. Nah, dengan aktivitas tadi yang gue sebutin, baterai ini tuh bisa tembus hingga di esok harinya dengan sisa baterai di 10%-an deh ya. Ini termasuk yang awet ya, dan kalaupun lowbat ngecasnya dikasih 44 watt flash charge. Dan sebenarnya selain itu yang bikin gue kaget adalah di seri Vivo Y400 ini ternyata membawa banyak fitur AI. Jadi fitur-fitur flagship di X200 tuh udah ada tuh beberapa di smartphone 3 jutaan ini. Fitur AI pertama yang bikin gue salah fokus adalah adanya AI Transcript Assist. Ini kayak bakal ngebantu banget sih buat teman-teman nih, para mahasiswa ataupun para teman-teman media gitu ya. Atau gue pun ini kepake banget, kenapa? Karena saat kita meeting gitu ya, ataupun kita dengerin workshop, ataupun kita dengerin dosen ngobrol gitu, bukan ngobrol sih, kasih penjelasan, ngobrol. Itu kita tinggal rekam aja teman-teman. Nanti tuh bisa di-convert dalam bentuk teks sekaligus bisa merangkumnya. Gokil. Ada juga fitur AI Note Summary, ini kayak bisa untuk merapikan bahkan untuk meringkas dari sebuah catatan ya. Untuk saat ini kayak kita tuh masih copy dulu sih ke notes gitu ya, nanti akan ada Vivo AI gitu. Selain itu ada juga fitur AI kekinian yaitu AI Circle to Search juga udah ada. Jadi mau tahu informasi ada sebuah objek gitu ya, pada saat scrolling ataupun pada saat jalan-jalan gitu kepo dia pakai bajunya tuh merek apa, mungkin sepatunya modelnya apa, tinggal foto, lingkarin aja, udah selesai, ketahuan tuh brandnya apa, harganya berapa. Fitur-fitur AI tadi tuh yang gue sebutin kalian bisa nikmatin asalkan terhubung ke internet ya, karena itu sejatinya kayak masih on cloud gitu. Nah, kalau untuk bagian kameranya, desainnya ini kayak fix ya, kayak adopsi dari V50 Lite nggak sih guys? Tapi bedanya list lingkaran putih itu berfungsi sebagai dynamic light.
yang mana ya fungsinya tuh bakal nyala pada saat ada notifikasi ataupun panggilan telepon. Jadi beda ya, kalau di V50 Lite itu kan fungsinya sebagai aura light buat foto yang lebih terang gitu ya. Kalau di Y400 ini kayak buat notifikasi. Buat kameranya pun beda ya, ada 2 aja di sini, dimana tanpa adanya ultrawide dan tanpa adanya OIS. Tapi kalau ACE gitu masih ada sih. Yang gue suka kamera depannya tuh tetap khas Vivo ya, yang beauty. Kayak mau lagi di kondisi yang lagi biar biur, lagi ribet ya tetap smooth dia. Dan sekalian juga info beberapa hasil kameranya ya. Memang di Vivo Y400 itu hasilnya nggak yang sekonsisten V series. Ada kalanya agak pudar, ada kalanya bagus. Jadi pinter-pinter aja pada saat pengambilan foto. Dan ini tuh hasil apa adanya ya, belum kita main-mainin lagi. Kalau teman-teman cek di sosial media gitu ya, mungkin hashtag Y400, teman-teman media dan juga reviewer lainnya juga itu kayak edit fotonya menggunakan ciri khasnya sendiri tuh yang masih bisa banget. Nah, buat perekaman video yang lebih stabil kayak kita tuh mesti nyalain fitur yang namanya Ultra Steady. Ini tuh bakal buat videonya jauh lebih smooth ya. Paling catatannya tuh di exposure-nya aja sih, yang suka bandel perlu penyesuaian gitu ya teman-teman, kalau pas ngadepin kayak perbedaan cahaya gitu ya. Hai, selamat pagi. Jadi kemarin kita udah sempat ikutin rangkaian event ya, dari mulai presentasinya, experience-nya, terus juga dan lain-lainnya lah pokoknya, sampai barbekyuan dan lain-lain. Dan sekarang kita mau langsung rafting nih, body rafting lebih tepatnya. Jadi kita trekking sekaligus body rafting. Kita bakal explore lebih lanjut smartphone ini karena kan udah tahan air juga, tahan banting juga, baterai juga gede kan. Jadi kita mau tahu kira-kira dia bakal tahan berapa lama. Oke, ini contoh perekaman videonya Vivo Y400 dengan fitur Ultra Steady-nya aktif. Sambil jalan perlahan, kalau bakal kayak gini. Menaiki tangga, jalan lagi. Oke, sip. Gimana menurutnya? Oke, itu tadi cerita gue saat nyobain Vivo Y400, termasuk 3 jutaan paket lengkap ya. Box pembeliannya termasuk ada softcase yang tahan banting, fitur IP68 dan IP69 ini gue suka banget ya. Bisa ada di HP yang hitungannya terjangkau 3 jutaan, ini udah menarik. Selain itu desainnya juga elegan, tipis juga walaupun beban baterai besar 6000 mAh, dan fitur AI-nya sih gue tuh nggak nyangka ya ternyata punya seberagam itu. Kalau untuk performa sendiri bisa dibilang kayak untuk daily yang santai aja. Oke, sekian dari gue. Terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye-bye.